Selamat pagi, senang berjumpa dengan Jemaat Tuhan. Ya, baik. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan satu kesaksian. Ya, jadi kemarin ada Jemaat Tuhan kehilangan motor, saudara. Motornya diambil orang ya. Terus beliau minta tolong doa. Saya percaya bahwa kuasa doa orang benar, besar kuasanya doanya. Yang percaya boleh katakan amin. Dan selang seminggu motornya hilang, keluarganya sudah bilang relakan saja. Wis hilang wis. Tapi saya percaya bahwa iman menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Puji Tuhan tepat seminggu kemarin, saya dapat kabar tiba-tiba motornya kembali, orang yang kembalikan motornya nggak tahu gimana caranya dikembalikan saja, dan motornya kembali tanpa kekurangan satu apapun, dan puji Tuhan mujizat masih dan pasti terjadi. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari ini apa yang saudara alami, percaya bahwa ada kuasa doa, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang lebih aplikatif. Kalau minggu lalu kita sudah khotbah menyampaikan doktrinal tentang Tritunggal, maka pagi ini saya mau menyampaikan keluarga rukun, mujizat pasti terjadi. Keluarga rukun, mujizat pasti terjadi. Saya tahu ini bukan hari-hari yang mudah, saudara. Ini hari yang sukar, hari yang sulit. Maka keluarga perlu erat, perlu rukun, karena firman Tuhan berkata di mana keluarga itu rukun, maka Tuhan akan curahkan berkat bagi keluarga itu. Nah saudara, kita nggak pernah bisa memilih mau dilahirkan di keluarga mana. Kita nggak bisa milih saudara. Ya. Tetapi saya percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat setiap kita. Kita dilahirkan di tempat mana? Kita dilahirkan dalam bentuk apa? Kita dilahirkan di keluarga apa? Kita nggak bisa milih saudara. Tapi saya percaya kalau kita semua hadir hari ini, semua Tuhan punya rencana. Nah mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga, cuma 3 ayat saja. Saya akan bantu jelaskan kepada saudara kenapa pentingnya keluarga ini mesti rukun. Ya. Firman Tuhan, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, ini ada lagunya ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Apabila saudara diam bersama dengan rukun. Berhenti di ayat 1. Kata baik dan kata indah dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa aslinya menggunakan kata tov dan naim. Tov dan naim. Artinya apa saudara? Artinya saudara ada dampak positif yang dirasakan dalam keluarga. Jadi kalau saudara kumpul keluarga itu selalu ada kekuatan. Misalnya saudara pulang kerja, saudara pulang aktivitas, terus saudara ketemu dengan keluarga Anda, selalu ada kekuatan yang baru. Ada yang saudara rasakan itu? Atau kebalikannya, saudara kalau pulang ke rumah, aduh istri cerewet, suami males, atau seperti itu. Maka hari ini saya rindukan keluarga-keluarga jadi baik dan indah. Anak-anak di sekolah ngalamin bully, pulang dapat perlindungan. Bukan makanya tanyonyo kamu ini, menyonyo kamu ini, nah nggak bisa. Jadi tov dan naim, sungguh alangkah baik dan indah itu artinya keluarga Anda memancarkan sesuatu yang positif. Nah kenapa ya kok bisa positif? Karena keluarganya rukun. Kenapa ya kok keluarganya rukun? Karena Tuhan Yesus dihadirkan di keluarga itu saudara. Jadi sungguh alangkah dan indahnya kalau keluarga saudara punya yang namanya mesbah keluarga. Sudahkah Anda melaksanakan namanya mesbah keluarga? Mau pagi bangun doa sama-sama, mau tidur doa sama-sama, sudah belum? Kalau saudara meremehkan kuasa doa, mohon maaf saudara, nggak bisa. Doa punya kuasa, saya tadi sudah saksikan. Ini juga ada namanya full timer namanya Pak Yahya. Pak Yahya pernah ngalami juga tasnya hilang di minimarket saudara. Ini berapa tahun lalu. Kuasa doa, lah kok bisa balik tasnya. Orang tiba-tiba ada yang ngontak dan tidak kekurangan satu apapun. Karena doa orang benar besar kuasanya. Jadi sungguh alangkah indah dan baik keluarga saudara, orang juga ngeliat. Oh keluarga itu loh, rukun. Oh keluarga itu loh, guyup. Kan seneng tuh saudara. Kita itu memang hidup di tengah society atau kumpulan sosial yang suka gosip, cici-cuit. Iri dengki. Lihat tetangganya bahagia, nggak suka. Lihat orang lain nggak suka. Ya itu memang dunia. Tapi kita bukan hidup dengan cara dunia. Kita hidup dengan cara Tuhan, yaitu di mana kalau kita rukun maka akan baik, maka indah saudara. Maka hari saya rindu yang pertama, saudara keluarga Anda harus dimulai dari keluarga Anda harus baik dan indah. Tov dan naim. Sehingga keluarga ini akan kuat. Kalau keluarga kuat, percaya saya, Tuhan akan curahkan berkat. Tuhan kita itu Tuhan yang kaya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang berhutang saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Maka segala sesuatu yang ajaib akan terjadi. Buat saudara, buat anak-anak Anda. Jangan patahkan mimpi anak-anak Anda. Suatu kali saya pernah melayani seorang jemaat, ya cukupan lah saudara.
Pas ada, pas nggak ada gitu. Lalu anaknya bermimpi kuliah di sebuah negara bukan di Indonesia, tapi negara tetangga di Singapura. Orang seringkali kalau anaknya bermimpi tinggi, selalu dipatahkan sendiri sama orang tuanya kan. Aduh kon iku mimpi tinggi-tinggi, mangan sik seneng kemis, mangan telur sik separuh, sik seperempat. Loh, dipatahkan sendiri kan. Padahal tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya boleh katakan amin. Akhirnya saudara anak ini, anaknya orang ini tahun 2024 kejadian, berarti sudah 2 tahun berlalu. Lah kok puji Tuhan, saya percaya bukan kebetulan, tapi memang karena kuasa doa. Lah kok keterima di universitas 13 top di dunia yang ada di Singapura dan keterimanya beasiswa saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini bukan soal kuliah di luar negerinya, bukan itu. Tapi jangan matikan mimpi anak-anak saudara. Jangan matikan mimpi suami saudara. Jangan matikan mimpi istri saudara. Karena sungguh baik, sungguh indah artinya di keluarga ini saling mendukung. Kalau anaknya punya mimpi yang besar, saudara dukung. Percaya anak, mungkin papa mama terbatas, mungkin ayah ibu terbatas, mungkin ayah bunda terbatas. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Akhirnya anaknya sekolah sudah, top 13 saya boleh sebut. Nanyang Technology University NTU, kuliah di situ saudara. Itu top-topnya dunia loh, 13 dunia ya, bukan 13 se Singapura ya. Itu nomor 1 di Singapura, unda-undi sama namanya NUS, National University Singapore. Itu unda-undi 12, 13, 1, 2 di Singapura. Saudara jangan batasi. Makanya keluarga harus jadi tempat yang rukun. Ayat yang kedua, mari kita lihat sama-sama. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minggu lalu saya sudah khotbah tentang Tritunggal. Dalam perjanjian lama, minyak dilambangkan dengan yang namanya Roh Kudus, pengurapan. Jadi minyak ini bicara tentang kemuliaan dan kehadiran Tuhan dalam keluarga. Saya mau pastikan kalau keluarga saudara suka bertengkar, suka marah-marah, suka cari huru-hara hiri-hiri, bisa jadi Tuhan tidak hadir di keluarga Anda, yang hadir setan. Betul tidak? Karena pilihannya dua. Tuhan itu penuh dengan kasih. Tuhan itu penuh dengan sayang. Tuhan itu penuh dengan cinta. Berarti harusnya kalau Tuhan hadir di keluarga, keluarganya penuh dengan cinta nggak saya tanya? Iya kan? Setan suka perpecahan, setan suka pertengkaran, setan suka kebencian. Berarti kalau keluarga itu penuh kebencian, berarti yang hadir siapa saya tanya? Setan. Maka pentingnya mesbah keluarga dalam keluarga Anda, saudara. Jangan ngeremehin doa, enggak bisa saudara. Saya ini doakan orang sakit ya doa. Bukan kekuatan saya, bukan gagah saya, tapi kuasa doa. Nanti saya akan tampilkan bagaimana ada seorang yang datang dengan benjolan di sebelah kanannya. Itu katanya kurang lebih di getah beningnya. Hilang hari itu, nanti kita lihat sama-sama videonya saudara. Live di tempat ini, hilang. Karena kuasa doa. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Suami istri. Apapun pergumulan, cerai bukan jawabannya. Suatu kali kami mengadakan seminar tentang perceraian, no. Lalu ada orang yang konseling, saudara. Bagaimana jahatnya istrinya, tapi beliau tetap mau mengampuni karena beliau tahu hanya maut yang bisa memisahkan. Lihat saudara. Dan sebab itu saudara mesti jaga suami istri, dijaga sendiri. Reunian kalau nggak terlalu penting nggak usah. Nanti jadi CLBK, apa itu CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Ingatkah waktu zaman kita ngirim bunga opo saudara? Bunga mawar, cantik tapi berduri. Beracun ya, nusuk aduh gitu. Ingat saudara. Contoh lagi ya, ini contoh toksik yang terjadi dalam keluarga, saya catat. Anak ditanya, kamu suka kuning atau putih telur? Wah, ada yang jawab kuning, ada yang jawab putih. Oh, berarti kalau kuning lebih sayang papanya, kalau putih lebih sayang mamanya. Apa? Mau bikin perpecahan dalam keluarga? Kok seneng ya keluarga dipecah-pecah? Kalau saya ngajarin anak saya, sayanglah papa mama bukan salah satu. Itu nanti kalau besar, itu konflik tuh. Kalau pas konflik, milih salah satu, nggak mau damaikan, dukung salah satu. Yang saya ngomongkan ini sudah real terjadi, saudara. Dari kecil didoktrin yang ini harus cinta papanya, yang ini harus cinta mamanya. Nanti waktunya konflik, bukan damaikan, kubu-kubuan. Satu dukung mamanya, satu dukung papanya. Toksik. Terus apa lagi? Ini yang saya sering temukan.
Anak kesayangan Bapak yang nomor berapa? Nah. Oh saya yang nomor satu. Kalau ibu, oh saya nomor dua. Terus yang nomor tiga siapa yang sayang? Tonggo. Itu bikin luka saudara. Memuji anak di depan orang tapi ada yang dijatuhkan. Oh kalau nomor satu ini ganteng, nomor dua ini cantik, yang nomor tiga, embo mungkin nurun tonggo. Nah, saudara. Padahal yang nomor tiga punya telinga, yang nomor tiga punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati, punya perasaan saudara. Juga manusia. Saya kalau ngajar keluarga-keluarga, satu, dua, tiga, sayangnya podo kabeh saudara. Yang sepakat boleh katakan amin. Saudara enggak boleh bikin celah seperti itu. Saya tahu lah memang dalam lubuk hati saudara pasti ada yang favorit, apalagi kalau mukanya mirip dengan Anda kan begitu toh. Tapi masalahnya semuanya tiga-tiganya itu darah daging Anda gitu loh. Tidak bisa saudara pisah-pisahkan. Oleh aku lebih dukung sing nomor sito, sing nomor tiga nggak bisa saudara. Makanya firman Tuhan berkata guyub dan rukun kan. Sungguh rukun ini artinya sayang kabeh, gak bisa milih. Gak bisa saudara. Inilah yang nanti kalau pecah, kalau konflik, ya papa belain kuku terus, meme gak dibela, nah itu contohnya. Itu gini saudara, semua itu bom waktu. Karena nggak semua orang punya cara untuk mengampuni, ada yang dipendem terus. Ini contoh ya, ini contoh ya. Misalnya anak laki lebih diperhatikan daripada anak perempuan. Karena perempuan nanti cul keluar kan, ikut suami kan. Nggak boleh, Masya Allah laki perempuan itu anaknya podo, disayang podo. Suatu kali kami pernah melayani seorang ibu-ibu saudara, karena sangat kuat budayanya, yang meneruskan keluarga itu laki-laki, jadi perempuan nggak direken. Nggak pernah dikasihi, nggak sama dengan mengasihi yang laki-laki. Kepahitan be papanya, sampai nggak bisa hamil saudara. Ketika datang konsultasi mau didoakan, cuman ditanya, "Kamu kepahitan be papamu ya?" Langsung nangis saudara. Karena memang nggak pernah direken. So, maaf saya campur bahasa Jawa ya. Nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dianggap saudara. Karena nanti pasti ikut suami. Padahal bagaimanapun itu tetap darah daging toh. Kita harus mulai, gini loh saudara. Termasuk saudara misalnya punya anak, nggak boleh, wah kok perempuan. Laki-laki perempuan sama yang sepakat boleh katakan amin. Anak ketika sudah keluar terus orang ngomong, "Aduh kami pikir laki kok perempuan." Emangnya telinganya nggak mendengar saudara? Nggak boleh. Akhirnya ketika dia melepaskan pengampunan, dia kasihi papanya. Puji Tuhan hari ini anaknya sudah 3 saudara. Jadi memang harus ada pemulihan. Nah saudara, saya punya pengalaman karena saya anak laki-laki sendiri, saya punya, jadi kalau di keluarga saya paling ganteng. Oh enggak ya, unda-undi dengan Pak Gembala gitu saudara ya. Saya punya adik-adik perempuan-perempuan. Namanya Eva saat ini ada di Australia, yang Berlin yang MasterChef juara. Saudara, saya dulu tuh punya pemikiran yang salah. Ya, saya berpikir saudara itu kompetisi. Saya harus lebih hebat dari saudara saya. Ternyata enggak saudara. Saya mengalami satu momentum yang mana mengubah pikiran saya dan itu yang sampai hari ini saya bawa, bahwa keluarga rukun, keluarga harus kompak, keluarga harus guyup. Jadi saya pernah nggak naik kelas, saya langsung aja, saya pernah nggak naik kelas saudara, waktu kelas 2 SMP. Jadi akhirnya saya jadi sekelas dengan adik saya, namanya Eva. Karena kami selisih 11 bulan saudara. Jadi waktu saya lahir, 3 bulan kemudian ibu gembala langsung gaspol gitu saudara. Jadi selisih 11 bulan. Nah akhirnya kami jadi satu angkatan. Nah di situ saya merasa malu. Kenapa? Karena saya sudah anak sulung, saya nggak naik kelas, laki-laki. Akhirnya sekelas dengan adik perempuan saya. Tapi ada satu momen yang luar biasa. Suatu kali ada orang yang ngece saya di depan adik saya. Aduh malu saya jadi kayak Yoel ini. Koko kok gak naik kelas, malu. Terus adik saya Eva jawab, "Diem, bagaimanapun ini koko saya, Masio nggak naik. Saya tetap sayang dengan koko saya tetap mengasihi koko saya tetap bangga dengan koko saya." Hari itu saudara, merubah pikiran saya lebih mengasihi lagi adik-adik saya karena ternyata adik-adik saya bangga kepada saya walaupun saya gagal. Kalau saya gagal terus keluarga nggak nerima, siapa yang bisa nerima? Banyak orang nggak mau pulang ke rumah karena ketika gagal, cuman mau pas berhasil toh. Pas gagal keluarga nggak terima. Misalnya, "Kamu kalau nilaimu nggak lulus, nggak usah panggil papa lagi." Wah, pergi ke sekolah terus balik-balik, "Ya apa?" "Ya gini bro," gitu, karena nggak lulus kan, jadi manggilnya bro ya. Karena nggak boleh manggil papa saudara. Artinya apa? Gagal. Tapi harusnya rumah kan menjadi tempat penerimaan, yang sepakat boleh katakan amin. Gagal dalam pekerjaan pasti dialami orang-orang. Gagal dalam apa sih dialami orang? Nah, keluarga harus yang bisa menerima.
Dari situ saya bersyukur punya adik-adik yang luar biasa. Dan itu juga akhirnya kami juga membuat satu perjanjian dan membuat satu fakta bahwa sampai kami mati, uang itu milik bersama. Maksudnya apa? Kalau pas saya neraktir adik saya nggak usah bingung ganti saya. Kalau adik saya neraktir saya nggak bingung ganti dia. Kenapa? Karena kami nggak bertengkar masalah uang. Banyak keluarga-keluarga rusak karena uang. Rebutan warisan, rebutan properti. Bukankah waktu dulu kecil bisa rukun? Kenapa waktu besar bukan? Harusnya kan tambah diberkati, tambah rukun. Sepakat gak dengan saya? Bukankah harusnya harta bertambah, kasih bertambah? Tapi bukan begitu nyatanya. Malah banyak pertengkaran karena uang. Malah banyak pertengkaran karena aset. Malah banyak pertengkaran karena properti. Dan itu banyak dialami oleh keluarga-keluarga Kristen. Kita ini jangan lupa Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Kita ini orang Kristen saudara. Artinya orang Kristen itu apa? Oh KTP saya Kristen. Bukan. Artinya bahwa kita harus hidup selaras dengan cara Yesus Kristus hidup saudara Tuhan kita. Firman yang tertulis saya percaya yaitu adalah iluminasi Roh Kudus bagi kita umatnya. Dari situ saya selalu ingatkan adik-adik saya, ayo dijaga terus rukun sampai tuwek. Nanti punya anak, punya keponakan, yuk dijaga kerukunannya. Karena saya percaya kalau keluarga rukun, Tuhan curahkan berkat. Gimana kalau bertengkar terus? Tidak bisa saudara. Maka kita lihat ayat yang ketiga saudara. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, apa yang menarik tentang gunung Hermon? Gunung Hermon ini adalah gunung yang tinggi. Salah satu gunung yang tinggi yang ada di Timur Tengah. Bukan sekedar tinggi saudara. Gunung Hermon ini bersalju. Karena saudara harus tahu Timur Tengah itu padang gurun. Rata-rata iklimnya. Tapi khusus gunung Hermon dia bisa bersalju. Dan saudara perlu tahu. Salju yang nanti mencair. Dia akan turun mengalir ke Bukit Sion. Ke gunung-gunung Sion dan Bukit Sion. Hingga sampai ke Danau Galilea. Artinya apa saudara? Gunung Hermon ini jadi berkat buat sekitarnya. Nah sama. Keluarga saudara juga harus jadi berkat buat sekitar saudara. Jangan jadi keluarga yang di dalam satu komplek yang rempong gitu loh saudara. Ngerti gak maksud saya? Rasanya tetangganya aduh wong iki. Lek parkir sembarangan. Duh wong iki lek buang sampah saenake. Kira-kira saudara tinggal dengan orang seperti itu enak gak? Gak enak kan? Sekarang saya balik, kok saudara yang seperti itu kira-kira tetangga saudara mau gak tinggal dekat saudara? Ya gak mau. Gunung Hermon jadi berkat. Sampai ke Danau Galilea. Dan air juga bicara kehidupan. Kalau saudara suka belajar sejarah dan geografi, di mana ada civilization, di mana ada kehidupan, ada society, ada peradaban, pasti ada air di situ, sumber air. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa air. 70% tubuh kita adalah cairan dalam tubuh kita. Maka saya rindu keluarga kita jadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Ayolah dimulai dari hal yang simple. Saudara tahu ada petugas-petugas di depan rumah saudara. Mungkin petugas kebersihan, mungkin petugas yang mengangkut sampah. Kasih berkat. Orang yang memberkati gak akan kekurangan saudara. Orang yang memberkati pasti diberkati, yang percaya boleh katakan amin. Orang yang memberi pasti diberi. Satpam saudara security sudah jaga, berkati ojo medit. Saya ajar full timer, kalau parkir saya tahu memang kadang-kadang ngeselin ya. Pas datang gak ada, pas keluar, pas mau mundur baru muncul dia. Wah gitu kan, betul gak? Ketika kita parkir sulit-sulit gak ada. Tapi waktunya kita keluar, tarak gitu, sulapan ya. Kesel gak? Kesel. Tapi wes lah, 2.000, 3.000, 5.000 gak bikin kita miskin kok. Daripada mangkelnya kita bawa ke rumah. Tadi tukang parkirnya ini bencana ustala, kita ini orang Kristen. Saudara kasih lebih, wes percaya Tuhan bisa kembali dari banyak cara. Saudara kalau saudara hati saudara mangkel, saudara sampai kantor, tukang parkirnya, semua dibawa mangkel sekantor. Buat apa? Hati yang gembira adalah obat. Nah jadi saudara, dari 3 ayat ini saya mau sampaikan pagi hari ini, keluarga menjadi prioritas. Percuma saudara kelihatan hebat di depan orang, saya sudah khotbahkan minggu lalu,
Bisa royal dengan orang lain, tapi nggak bisa royal dengan keluarganya. Kalau pas ada tamu bisa belikan steak, bisa belikan jamunya kayak yo-yo. Tapi keluarga sendiri ditelantarkan buat apa? Lu iya nggak? Saudara bisa jamu tamu dengan luar biasa, apa? Rekan kerja kan, kelihatannya baik, tapi keluarga saudara ditelantarkan buat apa? Padahal berkat itu dari keluarga saudara. Ketika rukun Tuhan curahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Maka hari ini saudara keluarga menjadi prioritas. Seperti suatu kali ada wartawan saudara, jurnalis ya. Wah ada tabrakan di kereta api kan biasa ya. Kereta api itu karena jalurnya dekat dengan pemukiman kadang-kadang mungkin ada yang gak sengaja atau sengaja menabrakkan diri. Terus rame kan rame. Wah lah jurnalis ini mau meliput. Gak bisa ngelihat akhirnya dia teriak. Itu anak saya, itu anak saya. Minggir semua. Ternyata saudara tahu yang ketabrak apa? Monyet saudara. Wah kaget ya. Karena gak sabaran ya. Itu anak saya, itu anak saya. Dilihat ternyata UUAA lah itu saudara. Ya. Ya, saya tahu semangatnya dia, tapi ternyata salah. Nah itu saudara. Nah sebab itu hari ini saudara, pemulihan keluarga menjadi opsi. Supaya di masa-masa yang sulit ini, keluarga saudara bisa mengalami mujizat dan berkat Tuhan. Yang pertama, suami dan istri dulu harus diperbaiki hubungannya. Peran suami, peran istri harus kembali ke kodratnya. Peran suami apa sih? Suami adalah tulang punggung, maka suami yang mencari nafkah. Tapi ada kasus-kasus tertentu saudara. Ini case by case, kasus per kasus. Memang ada yang kerja istrinya. Ya sudah, yang penting kesepakatan. Dan itu gak perlu jadi omongan orang gitu loh. Wah itu gak kena suaminya yang kerja istri. Loh kalau keluarganya sepakat kenapa Anda yang rempong gitu loh. Ngerti gak maksud saya? Kalau memang keluarga itu memang suaminya gak mampu, yang mampu istrinya, ya wes gak apa-apa. Tapi sepakat. Sudahlah kita ini gak perlu lihat rumputnya orang, urus rumput sendiri gitu loh. Kita ini terlalu sibuk ngurusi rumputnya orang lain. Lihat keluarga lain, ngerasani keluarga lain. Kayak keluarga Anda sudah sempurna aja, ngerasani keluarga lain. Bisa ngerti gak maksud saya saudara? Saya mau kembalikan ke koridor, kembali fokus pada keluarga masing-masing. Nah perannya suami adalah mencari nafkah. Istri biasanya bisa kalau memang kesepakatan istrinya mau kerja juga, kesepakatan. Pernikahan itu dibangun dengan kesepakatan saudara. Kalau memang istrinya mau kerja, ya sepakat. Jangan nanti sudah jalan terus, ya itu repot istriku gak bisa dikandani. Nah, ini masalah saudara. Dan jangan dibiasakan kalau masalah keluarga diceritakan ke orang. Dengarkan saya, orang lain tuh kadang-kadang gak peduli. Seneng ceritoy, ngedol ceritae gitu loh. Bisa ngerti gak maksud saya saudara? Lebih baik kalau saudara ada masalah suami dengan istri, saudara bisa konseling dengan hamba-hamba Tuhan. Dengan konselor pernikahan. Itu lebih baik daripada saudara cerita ngelekno suami di orang lain, ngelekno istri di orang lain. Itulah kadang-kadang celah-celahnya pihak ketiga masuk di situ. Bukannya baik malah berantakan. Nah istri bisa kalau memang mau kerja silakan. Atau istri menjadi istri ibu rumah tangga ya silakan. Semuanya kesepakatan. Tapi saya mau bilang istri punya satu peran penting. Yang ini seringkali dilupakan oleh istri-istri masa kini saudara. Yaitu istri adalah pendoa syafaat. Penolong bagi suaminya. Saudara udah belum doakan suami Anda? Kalau belum lakukan. Doakan suami Anda, pekerjaannya, kesehatannya, keberhasilannya, kesetiaannya. Kalau kerja di luar kota, doakan biar suami terus ingat lah sudah punya istri di rumah. Nggak jajan kemana-mana. Loh ini tantangan hari ini saudara, nggak bisa main-main. Makanya saya bilang, kalau keluarga rukun, Tuhan curahkan mujizat dan berkatnya. Terus apa lagi saudara? Seperti mengingat janji pernikahan. Saya berjanji, setia dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kaya maupun. Lo beneran dipegang lo janjinya, jangan kalau sakit ditinggal. Banyak orang kalau suaminya sakit ditinggal loh. Tapi saya percaya jemaat Yesus tidak demikian. Itu saya cerita yang diantar 3. Tapi saya boleh tambahkan, saya bilang ke pastor apa? Tambahkan dalam kurus maupun gemuk, dalam apa namanya, dalam keset maupun nggak keset itu saudara. Kalau sudah janji pernikahan saudara itu di depan siapa sih saya tanya? Di depan Tuhan, bukan di depan manusia toh saudara. Jadi kalau suami istri kuat saya percaya, suami istri rukun, berkat Tuhan akan dicurahkan. Saya sudah sampaikan bahwa penyebab perceraian nomor 1 di Indonesia bukan perselingkuhan, itu nomor 3. Bukan KDRT, itu nomor 2. Nomor 1-nya apa saudara? Ekonomi, finansial.
Maka kalau suami istri rukun saya percaya Tuhan bisa limpahkan berkat dan curahkan mujizatnya. Yang kedua, orang tua dan anak. Saya sering dengar sedih ya. Pastor tolonglah pastor, anak saya wis gak bisa diomongi. Lah ini gimana ini saudara? Saya lahir dari didikan. Saya secara otomatis, kemarin saya sharing dengan teman-teman PAW. Saya itu hampir jarang kena punishment atau kena hukuman. Karena dari settingan pabriknya, taat. Kalau orang tua bilang ojo pulang malam, ya pulang sesuai tepat waktunya atau enggak keluar, udah di rumah aja. Tapi kan enggak semua orang seperti itu. Ada yang harus dihukum dulu, ada yang harus sampai dikasih gesper. Nah itu kan, apa itu gesper? Anak sekarang enggak ngerti ya Pak, sabuk itu loh. Ada yang pakai cikra, ada yang pakai apa wabe, waduh wis pakai pel-pelan. Tapi kan kita ini kan punya rasa bahwa orang tua kita harus hormati. Contoh lagi ya, ini problem-problem masa kini yang saya temukan yang ini lagi saya cari solusinya. Banyak anak muda usia 30-an, sudah banyak yang nggak mau nikah hari ini saudara. Dan belum nikah. Ini problem ini saudara. Karena saya nikah muda usia 24, istri saya 21. Memang kami sepakat dan kami sampai hari itu puji Tuhan ya. Setelah menikah langsung anak. Jadi kami nikah November, Januari jadi saudara. Nah, tapi nggak semua hari ini punya pemikiran yang sama. Banyak orang tua konsultasi, pastor tolong pastor anakku seumur 35, pastor ya opo iki? Anakku seumur 40, pastor. Kok gak kepikiran nikah? Lah, saudara saya sedang mengkaji yang namanya abnormal yang dinormalkan. Misalnya hari ini banyak orang gak mau nikah, loh itu gak normal. Karena normalnya orang, tolong dijawab, normalnya orang nikah. Jadi abnormal yang dinormalkan, contoh lagi. Banyak hari ini orang nikah tapi gak kepingin punya anak, namanya child free. Lah normalnya orang kalau nikah mau punya anak. Ini yang menurut saya banyak yang gak normal hari ini, tapi dinormalkan. Lah banyak loh pasangan suami istri yang minta doa, dikuatkan supaya cepat bisa punya anak. Lah ini malah gak mau punya anak. Nah ini gak normal saudara, menurut saya ya. Jadi abnormal yang mulai dinormalkan. Yang banyak alasan yang begini begitu. Kalau saya sederhana saudara, kenapa saya menikah satu? Saya mau memenuhi tanggung jawab Tuhan bahwa manusia diciptakan berpasangan laki-laki dan perempuan. Dua, kenapa saya punya anak? Karena saya tahu mandat Tuhan, penuhi bumi dan kuasai bumi. Dan saya juga mau menyenangkan orang tua, karena orang tua pasti merindukan menunggu cucu, betul tidak? Tapi hari ini banyak anak-anak yang jawabnya kalau, kenapa kamu gak nikah? Apa? Papa mama mau ngurus, ini hidup-hidupku. Ketika menjawab seperti itu, bukankah orang tua terluka dengan jawaban seperti itu? Kira-kira apa yang saya sampaikan, saudara bisa sepakat nggak dengan saya? Betul tidak? Sekalipun memang anak itu punya pendirian, tapi normalnya orang itu nikah. Betul nggak? Sepakat nggak dengan saya, saudara? Yang sepakat boleh katakan amin. Mungkin ada yang nggak sepakat nggak masalah, tapi yang saya sampaikan normalnya orang itu nikah sih, gitu loh. Memang Alkitab mencatat ada orang-orang yang selibat, yang tidak mau menikah, ya. Tapi kan itu khusus, itu karunia selibat namanya. Tapi normalnya orang pasangan. Nah menurut saya ini juga satu problem saudara. Yang saya melihat hubungan orang tua dengan anak jadi problem. Satu sisi orang tuanya mau kepingin anaknya cepat nikah, yang anaknya nggak kepingin nikah. Ini gimana? Belum ketemu ini. Makanya sedang saya kaji. Gereja hadir untuk cari solusi. Karena saya lihat teman-teman saya juga yang sudah kepala 3 ini kok pada banyak juga belum nikah. Saya nggak tahu apa problem yang sedang dihadapi saudara. Ya, jadi saya hanya nyampaikan yang normal. Yang nggak normal ya saya berharap tidak jadi normal. Nggak mau punya anak padahal orang tuanya sudah pengen nimang cucu misalnya. Ya kan boleh nggak sih kalau orang tua menyampaikan kerinduan buat anaknya, menurut saudara salah nggak saya tanya? Yang anak-anak muda, kira-kira kalau orang tua, "Nak, kapan ya kamu nikah?" Orang tua salah nggak saya tanya? Coba yang anak-anak muda jawab, salah nggak kira-kira? Enggak dong, kan itu kerinduan orang tuanya. Boleh nggak kira-kira kalau orang tua menyampaikan gitu boleh nggak? Boleh dong. Sekarang saya balik kalau orang tua misalnya anaknya menjawab, "Ya saya nggak mau menikah." Kira-kira bagaimana? Orang tua siap nggak kalau dengan jawaban itu? Ya ini kan perlu kita kaji kan. Karena normalnya orang menikah. Ya ini masalah yang sedang terjadi dan saya berharap tidak ber, tidak berkelangsungan terus karena Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasang. Terlepas ada yang nggak sependapat, tidak menjadi masalah bagi saya, tapi saya hanya menyampaikan Alkitab mencatat bahwa Tuhan menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan dan Tuhan menciptakan keluarga juga bahwa Adam dan Hawa juga memiliki keturunan Kain, Habel dan Set, Saudara. Dan sampai hari ini kita semua keturunan Adam dan Hawa melalui Set, Nabi Nuh dan seterusnya. Lalu apalagi Saudara?
Orang tua dan anak. Seringkali ini problemnya adalah masalah mulut, perkataan. Mari kita rubah mulut kita kalau kita orang tua ya. Jangan biasakan kalau ketemu anak misalnya mohon maaf anak saudara nggak pinter. Nah saya ngomong nggak pinter ya, bukan kata yang itu ya. Karena kalau dia nggak pinter lama-lama bisa jadi, kalau dia nggak pinter lama-lama bisa jadi pintar. Jadi saudara jangan ngomong BODOH gitu loh. Karena kalau saudara ngomong BODOH, kamu ini anak BODOH, ya terus jadi BODOH gitu loh. Maka kalau saudara ketemu anak saudara belum pintar, belum baik, saudara harus bilang, "Nak, mungkin kamu hari ini belum pintar, tapi suatu saat kamu pasti pintar." Mulai rubah yang negatif menjadi positif. Sakit-sakitan gitu. Saudara pernah ngikutin nggak? Kalau nama kan adalah doa, terus kadang-kadang dirubah namanya jadi sembuh. Ya itu kan sugesti saudara. Namanya kepanjangan misalnya 6 baris gitu. Misalnya alfa, beta, Charlie, dadu, gamma. 6 itu, 5. Jadi kalau ujian nasional nggak cukup kotaknya. Akhirnya sakit. Pernah pernah dengar cerita seperti itu nggak saudara? Akhirnya diganti namanya jadi waras saudara. Pernah seperti itu? Ya itu kan sugesti saudara. Ya, jadi rubah. Kalau anaknya sakit-sakitan, jangan bilang, nak kamu ini kok sakit-sakitan enggak. Nak, kamu belum sehat, tapi suatu saat sehat. Terus apa lagi saudara? Misalnya anak saudara belum ganteng misalnya. Lama-lama jadi, ya itu ganteng selera saudara ya. Ganteng cantik itu relatif, nggak mutlak. Kalau yang jelek baru mutlak gitu saudara ya. Terus apa lagi? Jangan ngerasani dan menjatuhkan anak saudara di depan orang. Jadi kalau saudara misalnya ada yang bertamu misalnya, yo biasa iki sing cilik iki nakal, sing gede iki gak iso dikandani. Nah, itu dikurang-kurangi. Ini biasanya masalah-masalah baby boomer atau generasi-generasi yang kemerdekaan, itu biasanya kayak gitu. Rasanya kalau nggak jelekkan anaknya kayak kurang gitu. Rasanya nggak ngerasani anaknya mulai dirubah. Bagi saya, saudara memuji anak ada di depan orang lain, itu normal. Jadi jangan saudara merasa kecap nomor satu. Ya di mana-mana saudara kudu bangga be anaknya sendiri toh, betul nggak? Kayak saya, ya saya bangga no anak saya, itu anak saya. Masa, lah terus kalau orang tuanya nggak bangga no anaknya, siapa sih yang bangga no anaknya? Ngerti nggak maksud saya saudara? Jadi kalau saudara banggakan anak saudara di depan orang, saudara jangan merasa bahwa pamer-pamer loh. Wong itu anak saudara kok. Bisa paham maksud saya? Karena kalau saudara lebih lebih pilih mana? Saudara memuji anak saudara atau menjatuhkan anak saudara? Kalau saya pilih memuji anak saya. Anak ya punya perasaan loh saudara. Saudara sering jatuh no anak saudara. Itu krisis kepercayaan diri. Krisis kemampuan karena nggak dipercaya orang tuanya. Jadi hubungan orang tua dan anak harus diperbaiki. Terus apalagi saudara? Saudara harus jadi tempat yang nyaman buat anak saudara. Anak saudara punya masalah. Sebetulnya kalau orang tua berfungsi nggak perlu ke psikiater kok. Kalau orang tua berfungsi jadi tempat yang nyaman, pelukannya hangat, telinganya terbuka lebar, nggak perlu minum obat ke psikiater saudara. Karena orang tua bisa jadi tempat yang nyaman buat anaknya. Makanya orang tua mau nggak mau di era sekarang sosial media, kita mesti belajar juga teknik-teknik konseling. Ada kalanya kalau anak cerita, Anda ngerti, dengerin. Loh saya bisa bilang gini kenapa? Karena saya ini konseling anak-anaknya orang saudara. Yang berarti kan orang tuanya nggak bisa nangani anaknya. Nah maksud saya sampaikan ini biar orang tua kembali kepada fungsinya, jadi tempat yang nyaman buat anaknya. Kalau anak cerita udah dibantai dulu, saudara. Saya tahu mungkin secara daging kesel, aduh ngomong terus saya ngoceh. Tapi kan itu anak saudara. Gini loh, saya ini ngomong kan itu anak-anaknya saudara, betul tidak? Bukan anak saya, kalau anak saya akan fight untuk anak saya, itu anak saya. Jadi tempat yang nyaman, saudara ambil waktu ngobrol. Walaupun gini loh saudara, mungkin usia anak Anda sudah usia dewasa. Tapi bagaimanapun di mata Anda kan tetap itu anak Anda kan. Jadi tempat yang nyaman buat mereka. Terus apa lagi saudara? Didik dan ajar mereka. Saya buka 1-2 ayat. Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Supaya saudara tahu Alkitab juga mengajarkan kita bagaimana kita mendidik anak kita. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Saya pernah sampaikan ya. Kalau sekarang kan banyak teori. Oh enggak boleh dipukul. Oh enggak boleh begitu, begini. Tapi kok saya lihat anak-anak generasi sekarang, kok lihat dari TikTok, dari Instagram. Kok ngelama-ngelama ya saudara. Mohon maaf ya. Kok berani temennya dijungkrakno di apa itu? Perusutan, didorong, mau ngeplak-ngeplak orang tuanya. Coba lihat ayat 14.
Disampaikan apa? Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ini bukan harafiah artinya saudara di rumah harus punya katana atau samurai, ayo. Terus anak-anak saudara gini kan, bukan. Tapi ketegasan itu harus ada di rumah saudara. Saya sedih ya generasi sekarang pacaran bisa pergi berdua gitu ke pulau-pulau, itu gimana konsepnya itu ya? Apa nggak pernah diajarkan bahwa kalau belum menikah tuh nggak boleh sekamar, nggak boleh, itu apa sudah nggak diajarkan lagi ya? Karena saya melihat hari ini orang bisa keluar negeri berdua padahal masih statusnya pacaran. Dan dipublikasikan, bangga. Ini kan nggak benar saudara. Ini kan sesuatu yang harusnya nggak dilakukan. Menurut saya ketegasan tetap harus dilakukan di rumah. Saudara harus tahu batasan-batasannya. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Karena di mana di situ ada kebenaran, Tuhan juga hadir, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara dengan saudaranya. Kalau tadi sudah hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, sekarang hubungan saudara dengan saudaranya. Saya harus sampaikan bahwa Anda dengan saudara Anda bukan kompetitor. Bukan cari-cari hati orang tuanya, enggak. Orang tua sudah mengasihi semua sama rata. Maka saudara dengan saudaranya harus rukun. Saya tahu ya, memang ini masalah yang sangat sukar kalau di dunia pekerjaan. Saya banyak menemukan misalnya adik kakak bisnis bersama, akhirnya pecah kongsi. Atau om dengan keponakan, tante dengan keponakan, atau ipar dengan ipar, pecah kongsi. Ya memang Alkitab nggak salah catat bahwa cinta uang akar segala kejahatan. Awalnya janjiannya 50-50. Dilihat kok gede, nggak terima, yang satu kerja keras, yang satu cuma invest, yang kerja minta 60-40. Lah kan begitu kurang lebih pola-polanya kan gitu kan. Makanya saya dengan adik-adik saya nggak pernah mau terlibat dengan seperti itu. Supaya rukun tetap terjaga, saudara. Yang kami lakukan tetap saling support. Adik saya di MasterChef, saya dukung, puji Tuhan. Beliau sampai bisa juara yang Belinda. Yang adik saya yang di Australia, hari ini beliau ngambil S2 untuk mendidik anak, punya daycare. Karena hari ini juga banyak orang yang kerja anaknya harus dititipkan di daycare. Sedangkan kita lihat kasus-kasus anak diikat. Saudara ikuti kasus itu saudara? Anak diikat. Dan saya berharap adik saya, Eva, pasti akan pulang. Nanti saya rindu beliau bisa buka daycare. Jadi yang jemaat kerja, anaknya bisa dititipkan, kami pasti akan rawat dengan baik, tidak seperti yang ditayangkan di video-video. Nah itu karena perlu ilmunya. Karena namanya anak kita perlu belajar psikologi anak. Ada yang kadang-kadang anak memang tipikalnya pendiam, tapi kalau disuapi mangat terus, itu ada saudara. Ada yang tipikal lari-lari tapi disuapin nggak mau, nah itu juga ada. Gitu saudara. Ya, jadikan keluarga surga di bumi. House and home. House and home itu begini. House itu gedungnya, tapi home itu komunitasnya. Saya berdoa supaya keluarga-keluarga rukun, maka mujizat pasti terjadi. Ketika keluarga rukun, maka berkat Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan pasti menyertai. Doa saya cuma Tuhan, keluarga saudara rukun, maka di masa-masa ini Tuhan tetap akan curahkan berkat dan mujizat dalam keluarga Anda. Saya tutup dengan kesaksian benjolan yang lenyap. Tolong videonya disiapkan. Benjolan yang lenyap di tempat. Ya, ini kejadian 2 minggu lalu saudara. Tolong ditampilkan multimedia videonya. Jadi benjolannya ada di kanan saudara ya. Di dalam caramu, kau selalu. Tuhan, aku berdoa Tuhan, dalam nama Yesus. Benjolan lenyap dalam nama Yesus. Tadi Anda mengatakan bahwa benjolan itu mulai mengecil, betul? Coba mulai digerakkan pada bagian leher saudara. Coba. Mengecil. Tadi sebesar seberapa kurang lebihnya saudara? Kayak lari-lari. Tapi ada mengecil. Puji Tuhan, yuk kita doa sama-sama. Tadi saya mau berdoa. Benjolan itu akan lenyap. Saudara, yuk kita dukung saudara kita. Yuk, boleh alarkan tangan. Oh, rapasyata karalapasya. Tadi saya mau berdoa Tuhan. Untuk saudara kami. Benjolannya lenyap dalam nama Yesus. Sembuh dan sehat dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Haleluya. Amin, amin. Coba digerakkan. Boleh kembalikan tangannya. Loh, hilang ya? Loh, kok gak ada ya? Coba mikrofon. Ada gak? Oh, belum nyala. Sudah. Ya silakan. Hilang.
Tadi ada? Ada, soalnya mulai 3 hari kemarin itu buat noleh kanan sama noleh kiri sampai ke mata itu kan. Sakit. Tapi ini sekarang coba gerakan gini, coba. Gerakan gini, coba. Loh, Enggak. gak sakit? Hilang ya? Loh, Ya, soalnya semalam dibawa ke dokter suruh operasi? periksa Oh, getah periksa. beningnya. Terus ternyata Loh, iya. kok gak ada ya? Enggak. Lehernya gak hilang kan? Enggak. Oh puji Tuhan, saya pikir lehernya hilang. Siapa yang menyembuhkan Oh, Septian? Yesus. Kasih tahu tangan buat kemuliaan Tuhan. Cepat, gerakan lagi, gerakan lagi, gerakan lagi, gerakan lagi. Kasih tahu tangan lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Sehat terus Septian. Amin. Kau selalu punya cara. kasih tahu tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, sudah 2 minggu berlalu Septian hadir dan itu betul-betul hilang. Saya bilang periksa ke dokter karena pastikan di medis. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus dokter segala dokter. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya boleh undang pemain musik boleh kembali, worship leader boleh kembali. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Saya berdoa biar keluarga-keluarga rukun, kuat. Karena dengan inilah maka saudara saya percaya Tuhan sanggup limpahkan segala yang baik buat keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Berkat bagi keluargaku ya. Oh rapasyatara labaralaba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami Tuhan. Kalau ada hubungan-hubungan antara suami istri yang sedang tidak baik, Tuhan pulihkan. Kalau ada hubungan orang tua dengan anak yang tidak baik, Tuhan pulihkan. Kalau ada hubungan saudara dengan saudaranya tidak baik, Tuhan pulihkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami punya Tuhan yang sanggup, Tuhan Yesus yang bisa pulihkan. Dan ketika keluarga itu guyup dan rukun, maka berkat-berkat akan Tuhan curahkan. Maka mujizat demi mujizat akan Tuhan curahkan. Oh Rabapasyana. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi dengan sungguh. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saya beri waktu saudara untuk boleh berdoa, keluarga demi keluarga. Kalau saudara datang suami dengan istri saudara, boleh dekap istri saudara, suami saudara, mulai berdoa. Masa-masa ini saudara dan saya butuh doa. Melihat situasi, melihat kondisi yang tidak baik-baik saja, kita perlu berdoa. Sebab itu saudara, kalau saudara datang dengan anak saudara, saudara juga boleh dekap orang tua. Doakan orang tua Anda. Doakan pekerjaan orang tua Anda. Doakan kesehatan orang tua Anda. Kalau Anda orang tua dengan anak, doakan anak Anda. Doakan masa depannya. Doakan kesehatannya. Doakan biar
Ia menjadi anak yang taat dengar-dengaran dengan orang tuanya. Menjadi anak yang membanggakan. Menjadi anak yang mau menyenangkan orang tuanya. Sebab ketika keluarga rukun, maka mujizat itu pasti terjadi. Saya beri waktu saudara boleh berdoa, doa. Kalau saudara datang dengan keluarga Anda, doakan keluarga Anda. Jangan malas untuk berdoa. Jangan henti-hentinya berdoa, doakan. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat suami-suami dan istri-istri Tuhan. Pasutri-pasutri yang ada, berkati pekerjaan mereka, berkati hubungan mereka, senantiasa harmonis, anggur yang baru senantiasa dicurahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa buat orang tua dan anak, kalau ada masalah-masalah, kalau ada crash, kalau ada masalah, Tuhan biar ada pengampunan, saling mengampuni, ada yang memaafkan, ada yang minta maaf, ada yang mengampuni, ada yang minta ampun. Tuhan, hamba-Mu percaya, berkati Tuhan orang tua dan anak yang ada. Juga setiap saudara dengan saudaranya, ketika kelak menjadi dewasa, menjadi besar, atau saat ini sudah dewasa, biar tidak ada masalah-masalah yang mengharuskan pepercahan, mungkin dalam keuangan, mungkin dalam pekerjaan, dalam finansial. Biar mereka jadi keluarga-keluarga yang rukun, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Oh rabasyata karalabaralabal. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar keluarga-keluarga kian rukun, kian makmur, kian diberkati damai sejahtera. Jangan ada diskriminasi, kalau ini keluarga yang kaya, kalau ini keluarga yang miskin, maka ada diskriminasi. Jangan, tapi keluarga yang kaya mau dukung keluarga yang miskin, biar kian makmur, kian sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Berdoa. Syadallah barala 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 basyadallah barala 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 basyata karala barala 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 barala. Oh rapataka ya rala basyadallah barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Materaikanlah firman-Mu Roh Kudus. Bimbing, ajar, tuntun kami. Keluarga-keluarga Tuhan Allah, bimbing mereka menjadi keluarga-keluarga yang rukun. Menjadi keluarga-keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Hamba mempercayai mujizat masih dan pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang sudah dipulihkan, sama-sama boleh berkata, amin. Sebelum kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, silakan kembali duduk. Haleluya.